Wa in kana ghibatan, dan apabila terkait dengan ghibah. Ghibah itu ngomongin kejelekan orang lain di belakang orang itu tanpa sepengetahuan orang itu, dan memang itu keburukan dia. Istahallahu minha, maka minta dihalalkan dari orang yang kita ghibah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa Uringin Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Mu'alif guru kita Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mencantumkan dalam bab taubat ini satu muqaddimah. Qala ulama, berkata para ulama, cantumkan at-taubatu wajibatu min kulli dhanbi fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi al-adamiyah. Berkata para ulama bahwa taubat itu hukumnya wajib bagi setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi tidak ada jalan lain, Pak, kecuali kalau kita ingin menggapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang mulia Allah itu, tidak ada jalan lain kecuali ya taubat ini dalam segala bentuk, kadar dan jenisnya. Dilanjutkan fa in kanatil ma'siyata bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, apabila dosa itu disebabkan oleh kemaksiatan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala semata, la tata'allaqu bihaqqi adamiyah, tidak terkait dengan dosa atau tidak terkait dengan sesama anak Adam. Dijelaskan falha salah satu suruti, maka cara bertaubatnya, cara kembalinya ada 3 syarat. Jelaskan seperti itu, Pak. Dosa kepada Allah langsung, apa misalnya minum minuman keras, misalnya apalagi yang dosa meninggalkan sholat, berkata-kata perkataan yang kotor, bersuudzon kepada Allah, misalnya dosa-dosa yang tidak terkait dengan Bani Adam, tidak terkait dengan manusia lain, dosanya langsung kepada Allah, maka syarat taubatnya dikatakan di sini ada 3. Ahaduha, yang pertama ayyugali'a anil masyiyah. Jadi dia syarat yang pertama harus mencabut diri, harus beranjak diri meninggalkan kemaksiatan itu. Syarat pertama. Biasanya minum-minum, taubatnya minum itu termasuk dosa kepada Allah langsung, kecuali kalau minumannya ini nyolong dari temannya. Beda gitu. Minuman nyolong sama dia beli sendiri minuman kemudian diminum minuman keras itu, kalau nyolong atau ngerti punya temannya berarti dosanya kepada manusia juga, kepada Allah juga. Tapi kalau dia beli sendiri kemudian diminum, itu dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama taubatnya itu adalah cukup tinggalkan itu perbuatan, enggak lanjut lagi.
Maksudnya langsung mencabut diri dari perbuatan atau perilaku minum-minuman keras. Kemudian wasani yang kedua, ayat dama ala fi'liha. Ayat dama itu menyesali terhadap perbuatan tadi itu. Masya Allah, saya kok yang minum. Langsung berusaha dimuntahkan, meskipun nggak bisa. Berusaha karena merasa yang sudah kedua masuk tadi itu barang kotor, barang najis. Berusaha dimuntahkan. Ini hanya bentuk penyesalan. Menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan. Yang kedua, yang ketiga, wasal itu. Yang ketiga, ayat sima Allah ya'uda ilaiha abadan. Berazam atau berkomitmen kuat terhadap diri sendiri, bertekad bulat untuk la ya'uda ilaiha abadan, tidak lagi melakukan dosa tersebut selama-lamanya. Sudah, kalau memang niat berhenti merokok, ini misalnya niat berhenti merokok, insya Allah kalau dosanya orang jamaah masjid takwa itu tidak usah yang serem-serem lah. Ya rokok-rokok itu aja lah. Misalnya rokok itu ya, sudah nggak mau merokok, sudah mau merokok. Terus nyesel, kenapa saya dulu ya, coba saya sejak sebelum pensiun itu tidak merokok. Dihitung Pak, berapa uangnya, berarti yang saya bakar itu sudah sekian ratus juta. Itu nyesel loh itu. Terus ayo azimah, berazam untuk meninggalkan selama-lamanya. Salah satu bentuk azam tekad bulan itu adalah sudah singkirkan semua segala sesuatu yang terkait dengan itu. Kalau memang sudah berazam untuk tidak berurusan dengan rokok, Pak, nggak usah koleksi bungkus rokok. Bungkus rokok itu dikoleksi, Pak. Ini gudang garam tahun sekian, ini seperti ini. Tahun sekian seperti ini, ada variannya masih macam-macam. Itu ya, jadi ini namanya masih apa? Masih ada kecintaan terhadap, kalau ini dibilang kemaksiatan dalam tanda kutip, masih seperti itu. Ya itu, terus Pak, ini yang agak sulit. Dia sudah berazam untuk meninggalkan rokok, tapi di rumahnya itu masih sedia rokok dan asbak. Meskipun lah tujuannya ini kan tamu kita tidak semuanya tidak merokok. Ya kalau pas ada tamu yang merokok ya kita sediakan. Ini tinggalkan Pak. Kalau memang sudah kita taubat dari rokok. Dan ini hanya contoh analogi loh Pak. Maksud saya rokok ini gampang. Ini bisa diterjemahkan dalam semua bentuk kemaksiatan. Kalau sudah memang berazam untuk tidak merokok, ya tidak usah memfasilitasi orang untuk merokok. Saya itu kalau punya tukang kerja itu, yang kalau tukang itu anggaran rokok itu misalkan sekian dibelikan rokok. Kalau saya enggak, dan harusnya memang enggak, ya kita alokasikan, kita berikan pada bentuk yang lain. Apalah itu kue atau apa itu. Ini yang dimaksud untuk meninggalkan selama-lamanya, berazam untuk tidak lagi berurusan dengan kemaksiatan itu. Saya bertamu Pak di salah satu kerabat yang masih ada hubungan kerabat tapi agak jauh. Itu di rumahnya ini banyak terpampang botol-botol Pak dari segala jenis. Dan dia tidak minum. Allah alam apa dulu kok minum enggak. Tapi ini dikoleksi. Kan banyak ya Pak kalau kita lihat TV itu salah satu etalase ruang tamu itu jadi kebanggaan Pak, koleksi botol-botol. Itu minuman keras loh Pak. Koleksi botol-botol minuman keras. Itu jadi semacam gaya hidup. Bangga dengan jenis-jenis botol itu. Ya kalau yang rokok tadi sudah lama sudah ada orang yang memang koleksi bungkus rokok.
macam-macam. Yang memang bagus. Kalau saya koleksi perangko tuh, perangko. Nah ini aneh. Koleksi bungkus rokok, koleksi botol minuman keras, gitu ya. Jadi ini merupakan bentuk azab untuk meninggalkan kemaksiatan yang telah lalu. Nah, ini syaratnya 3 tadi itu. Ya, syaratnya 3. Abadan selama-lamanya. Kemudian dilanjut. Fa'in tu'ida ahadus salasati, apabila salah satu dari 3-nya tadi itu hilang, dari 3 syarat tadi itu, apa saja tadi Pak? 1, meninggalkan. 2, menyesali. Kemudian ya berazam untuk tidak lagi selama-lamanya. Itu 3. Nah, dari 3 ini apabila hilang salah satu, maka dikatakan di sini oleh para ulama, lam tasihha taubatuhu, tidaklah sah taubatnya itu. Ya tadi itu sudah berhenti merokok, tapi masih memfasilitasi orang untuk merokok. Sudah berhenti minum minuman keras, tapi masih memfasilitasi orang-orang untuk minum. Itu masih belum sah taubatnya. Wa in kanatil maksiyatu, dan apabila kemaksiatan itu tata'allaqu bi adamiyah, terkait dengan sesama anak Adam, fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya 4. Itu ada 2 jenis dosa. Dosa pertama yang terkait langsung dengan Allah, syaratnya 3 taubatnya. Yang ada kaitannya dengan anak Adam sesama manusia, syaratnya yaitu 4. Hadhihi salah satu, yang 3 sama dengan yang tadi. Wa ayyabara'a min haqqi sahibiha, syarat tambahannya adalah menunaikan hak orang yang terkait tadi. Misalkan kalau tadi nyolong sandal misalnya, selain 3 tadi, 3 syaratnya, syarat tambahannya adalah mengembalikan haknya, mengembalikan sandal itu. Ini kalau berupa barang. Jadi selesaikan urusan dengan manusia tersebut. Itu syarat taubat yang terkait dengan dosa kepada sesama manusia. Fa in kanat malan au tahwihi, dan apabila terkait dengan harta benda, sandal kayak tadi, atau semisalnya, maka raddahu ilaihi, maka harus dikembalikan. Wa in kanat hadda qadfin, apabila terkait dengan pernah menuju tujuan, wa nahwahu makanahu minhu au qalaba afwahu, maka cara taubatnya adalah kita memasrahkan diri pada dia. Maksudnya begini, ngaku sepurani, aku pernah suudzon ke sampean, aku pernah menuduh sampean yang tidak. Sekarang saya minta maaf. Sekarang sampean terserah mau balas saya apa. Ini menyerahkan diri maksudnya. Ini menyerahkan diri seperti itu. Silakan mau pukul saya, silakan mau minta denda misalnya, ini Pak. Ini cara bertobatnya seperti itu. Au talaba afwahu, atau meminta maaf. Ini yang tidak terkait dengan benda, tidak terkait dengan harta benda, yang terkait dengan manusia. Wa in kana ghibatan, dan apabila terkait dengan ghibah. Ghibah itu ngomongin kejelekan orang lain di belakang orang itu tanpa sepengetahuan orang itu, dan memang itu keburukan dia. Istahallahu minha, maka minta dihalalkan dari orang yang kita ghibah. Kita ngaku sudah pernah berghibah, ya minta dihalalkan atau minta sepora. Banyak pertanyaan, Ustaz, gimana kalau yang kita ghibah itu orangnya sudah meninggal? Wah, ini urusannya jadi panjang, Pak. Maka jawabannya adalah kita yang pertama, yang jelas 3 tadi,
bertaubat pada Allah, iya. Masalahnya kita sudah tidak bisa minta maaf kepada orang yang kita ghibah, yang kita zalimi itu. Maka caranya adalah kita meralat omongan jelek tentang dia itu. Meralatnya di mana? Meralatnya di tempat kita pernah ngomong itu. Misalkan di arisan PKK. Di arisan PKK itu pernah ngomongin itu begini. Belum sempat minta maaf, belum sempat dapat hidayah untuk bertobat, orang ini meninggal atau sudah kemana, transmigrasi atau apa yang tidak bisa dihubungi, tidak bisa minta penghalang dari dia. Maka cara taubatnya antara lain adalah selain 3 hal kepada Allah tadi, kembali di PKK tadi itu ngomong kebaikan-kebaikan dia dan mengklarifikasi bahwa dulu yang saya omongkan tentang dia jelek itu adalah tidak sepatutnya, meskipun kejelekannya itu memang jelek, tidak sepatutnya. Ganti ngomongin kebaikan-kebaikan di tempat kita pernah ngomongin kejelekan-kejelekan. Ini caranya untuk urusan kepada sesama manusia. Wa yajibu ayyatuba min jami'i dzunub, dan wajiblah hukumnya bertaubat itu atas segala dosa. Maksudnya begini Pak, kita punya dosa banyak, dosa-dosa besar banyak, ada 13 kalau diinventarisir, pernah ini ada. Ini wajib ditaubati semuanya, wajib. Jangan kayak tadi itu, yang ini saya tobat lah, tapi yang ini masih terlalu enak untuk ditinggalkan. Banyak di kantor itu dana-dana operasional, dana-dana taktis yang bisa di mono tadi itu. Ini belum ditobati. Wajib. Dari semua kemaksiatan itu wajib ditobati semuanya. Wa ittaba min ba'dihha sahat taubatuhu inda ahlil haqq min dzalikal dzambi. Apabila taubatnya itu ada sebagian, Pak. Tapi gimana Ustaz kalau saya banyak taubatnya, tapi yang masih seperti itu tadi? Taubat terhadap sebagian sah bagi sebagian dosa yang ditaubati. Masih dinas Pak, di tempat yang sah. Gitu ya. Terus selama ini juga seperti itu tadi, munu tapi ojo munu. Ya. Terus selama ini juga nggak pernah ke masjid. Nah, kemudian taubat, saya akan masuk pada masjid. Ya, bertobat untuk beribadah, sholat tepat waktu dan lain sebagainya. Taubat dari sisi sholatnya, tapi dari sisi korupsinya tadi itu, yang kecil-kecilan tadi itu belum taubat. Ini sah taubatnya untuk yang dia item yang dia taubati, tetapi yang belum ditaubati masih tetap menjadi dosa. Maka wajib untuk ditaubati semuanya. Wa baqiya alaihi al-baqi, dan sisa yang belum ditaubati tadi itu tetap menjadi dosa. Itu jadi taubat itu untuk seluruh dosa-dosa yang ada. Sedikit lagi nih Pak, belum seluruh. Nanti ada tanya jawab sedikit, waktunya mepet. Kemudian dia waqad tadhaharat dalail kitab was sunnati wa ijma'il ummah ala wujubit taubah. Dan sungguh sangat banyak dalil-dalil dari Alkitab, Al-Quran itu, dan ijma'ul ummah, ijma' ulama, dan hadis-hadis juga yang menerangkan atau yang memberikan informasi sedemikian wajibnya taubat itu dilakukan dari dosa-dosa.